Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Cerita Nyata Misteri, channel yang akan selalu membuat bulu kuduk kalian merinding dengan berbagai cerita mistis dan horor yang akan selalu Mimin sajikan untuk kalian. Bagaimana jadinya jika satu keluarga tersesat di Pulau Sempu, Malang? Nah, kali ini Mimin akan membawakan sebuah kisah tentang itu. Kisah ini ditulis oleh Restu Wiratmaja dan diangkat dari kisah nyata. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Kejadian ini bermula saat awal tahun 2020. Saat itu keluarga Pak Joni dan keluarganya berencana menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru di pantai Sendang Biru, Malang Selatan. Setelah persiapan dimulai, perjalanan dari stasiun Gambir Jakarta menuju stasiun Kota Baru Malang ditempuh 15 jam. Setelah itu, satu keluarga tersebut menginap di salah satu hotel di Malang Kota, karena mereka kelelahan juga waktunya kurang memungkinkan untuk melanjutkan. Total keluarga yang ikut ada 5 orang. Pak Joni, Bu Suryanti istrinya, serta 3 anak Pak Joni yaitu Samuel, 18 tahun, anak sulung, Thalia 15 tahun, anak kedua, dan si bungsu Miranda, 7 tahun. Mengenai info dari narasumber, Miranda ini harus meregang nyawa karena kelelahan akibat tersesat selama 7 hari 7 malam di Pulau Sempu, Malang. Keesokan harinya, satu keluarga ini menyewa sebuah mobil supir untuk ke Malang selama kira-kira perjalanan ditempuh kurang lebih 5 jam karena medannya yang kurang begitu mulus menuju pantai Sendang Biru tersebut. Awal perjalanan sih fine-fine aja karena mereka tidak sabar buat keliling serta main di Pulau Sempu tersebut. Akhirnya rombongan Pak Joni sampai di sebuah tempat tujuan setelah menempuh perjalanan lumayan lama dari pusat kota Malang. Terbayar sudah penantian mereka, ternyata pantai Sendang Biru merupakan pantai selatan lepas Pulau Jawa. Setelah puas berkeliling pantai, main di pinggir laut Sendang Biru, tiba saatnya cari info tentang Pulau Sempu. Pulau Sempu sebetulnya dibuka untuk wisatawan cuma tidak setiap hari, pada waktu-waktu tertentu saja dibuka. Pada saat Pak Joni ingin melihat Pulau Sempu, ternyata pulau ini sedang ditutup karena cuaca tidak memungkinkan. Mungkin kemarinnya habis diterjang hujan. Yang aku tahu, Pak Joni ini memutuskan tetap ke sana dengan menyewa kapal boat tanpa seizin pengelola dan pemandu saat itu. Apa karena di tempat itu jarang dibuka serta mungkin pengawasannya juga kurang, jadi orang asing pun kadang bisa masuk ke Pulau Sempu tanpa izin. Melalui dermaga tikus, akhirnya Pak Joni sekeluarga nekat menyewa kapal yang harganya lumayan mahal, karena resiko si nakoda kapal juga gede. Setelah melalui perjalanan dari dermaga tikus tersebut, akhirnya mereka sampai perjalanan kira-kira ditempuh kurang lebih 30 menit dari dermaga Sendang Biru. Karena dari awal mereka ini mau camping, jadi segala peralatan sudah disiapkan. Itu juga harus dilaksanakan bagaimanapun caranya. Mungkin karena mereka ogah rugi jauh-jauh dari Jakarta, masa nggak bisa melewatkan akhir tahun di pulau impian mereka. Karena pulau itu sudah viral akan keindahan dan ketenangannya, bisa jadi referensi wisata yang lumayan bagus. Tapi di balik kecantikan Pulau Sempu, ternyata masih banyak binatang liar yang masih berkeliaran di pulau itu. Jadi tanpa pemandu, kita dilarang keras masuk ke pulau tersebut meskipun ada beberapa orang yang nekat dan bandel. Setelah persiapan matang, akhirnya mereka keliling untuk menikmati keindahan Pulau Sempu dan memang ada rencana buat camping. Setelah puas keliling Pulau Sempu, mungkin karena asik akan keindahan Pulau Sempu, mereka berlima tersesat dan belum sempat mendirikan tenda untuk berkemah. Karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, tapi mereka belum menemukan tempat yang cocok untuk berkemah sekaligus yang dekat dengan dermaga. Akhirnya mereka berkemah di tempat itu juga, dan esok paginya mereka lanjut untuk mencari jalan keluar setelah istirahat. Setelah tenda siap, akhirnya mereka beristirahat. Ada 2 tenda yang mereka dirikan. Pak Joni satu tenda bersama Samuel, anak sulung, sedangkan Bu Suryanti bersama Thalia dan Miranda, si bungsu. Malam pertama mereka merasakan keangkeran di pulau tersebut. Pada malam itu, suasana ramai sekali, seakan-akan ada pemukiman, padahal sudah tengah malam. Yang pertama mengetahui dan mendengar itu adalah Miranda, si bungsu. Miranda terbangun saat tengah malam dan membangunkan kakaknya Thalia. Awalnya Thalia tidak mendengar apa-apa, mungkin saja Miranda ngigo atau apa.
Talia juga nggak tega bangunin mamanya saat itu kelihatan capek banget. Setelah sekitar 15 menit menemani Miranda, sayup-sayup terdengar suara riuh seperti aktivitas pagi hari di pasar. Karena takut, Talia akhirnya membangunkan mamanya. "Mah, bangun mah," ucap Talia. "Ada apa kak?" tanya Bu Suryanti dengan malas-malasan. "Mama denger nggak ada keributan di luar?" timpal Miranda. "Kamu mimpi kali." Baru saja Bu Suryanti bilang begitu, dia juga mendengar suara riuh itu. Tapi karena penasaran, akhirnya Bu Suryanti bersama Talia mengintip sedikit keluar tenda. Tapi pas diintip, ternyata tidak ada satu orang pun yang terlihat, hanya sisa api unggun. Setelah dicek, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 02 dini hari. Mereka berpikir apa mungkin kegaduhan di luar aktivitas penunggu hutan. Karena sudah terlanjur takut, akhirnya mereka bertiga melanjutkan tidur walaupun tidak tenang. Keesokan harinya di sela-sela berbenah, Talia menceritakan kejadian semalam pada papanya. Pak Joni tidak serta-merta percaya ucapan Talia. "Itu cuma perasaanmu saja, Lia," ujar Pak Joni. "Tapi nggak cuma Lia yang dengar. Mama juga Miranda juga. Bener kan, Dek?" Talia berusaha menjelaskan. "Iya, Pak. Malah Ade yang denger duluan," ujar Bu Suryanti menimpali. "Udah lama ini di hutan Pak Mali ngomong gitu," cegah Samuel, karena sudah merasa tidak nyaman dengan obrolan Mama dan juga adik-adiknya. Akhirnya mereka selesai beres-beres dan melanjutkan mencari jalan keluar. Tapi setelah hampir setengah hari, mereka cuma muter-muter saja di tempat itu. Baru sekitar pukul 12 siang, mereka menemukan perkampungan. Rencana mereka baru singgah sebentar karena kasihan Miranda sudah mulai capek. Gak ada yang aneh dari perkampungan tersebut, sama seperti kampung nelayan pada umumnya. Setelah minta izin, mereka diizinkan sementara di sebuah rumah sederhana tapi kosong. Menurut penduduk, tempat itu sengaja dibuat untuk tamu. Akhirnya mereka menginap di rumah itu, yang kebetulan ada 2 kamar. Tapi anehnya, setelah pukul 12 siang, tidak ada aktivitas di kampung itu. Pak Joni dan istrinya berusaha berpikiran positif. Karena kelelahan, mereka berlima akhirnya tertidur pulas dan bangun tahu-tahu sudah pukul 6 sore atau maghrib. Mereka bangun pun karena terdengar suasana yang gaduh seperti ada pesta. Benar saja, pas Samuel keluar rumah, di luaran sana ada pesta yang meriah. Macam pesta hajatan yang benar-benar meriah. Ada acara tradisional Jawa, dan yang mereka lihat saat itu adalah wayang kulit. Mereka berlima akhirnya larut dalam suasana pesta, dan menikmati pagelaran wayang kulit tersebut, meskipun mereka tidak mengerti dengan bahasa yang digunakan. Sampai pukul 10 malam, Miranda mulai merengek karena ngantuk. Akhirnya Bu Suryanti masuk ke rumah menemani si bungsu Miranda, disusul Talia yang sudah mulai mengantuk pula. Pas pukul 1 dini hari, akhirnya Pak Joni dan Samuel masuk ke rumah karena ngantuk. Tapi ada sesuatu yang mengganjal pikiran Samuel. Bagaimana bisa panggung sebesar itu diselesaikan dengan waktu yang singkat dan mulai bertanya-tanya kepada Pak Joni. "Pak, Papa ada yang aneh nggak sih dengan pertunjukan ini?" tanya Samuel. "Aneh gimana, Sam? Masa iya sih panggung sebesar itu bisa mereka selesaikan dalam waktu singkat?" tanya Samuel lagi. "Mungkin saja mereka bekerja sama, Sam. Jadi cepat selesai pekerjaannya." "Nggak mungkin, Pak. Papa lihat kan tadi siang nggak ada apa-apa. Tanda-tanda mereka repot atau apa kan nggak ada. Nggak dengar kegaduhan pula kita." Samuel nggak mau kalah argumen. Udah, tidur sana. Besok pagi kita harus segera pamit." Samuel cuma bisa nurut apa kata papanya. Daripada debat di tengah situasi seperti ini, Samuel mencoba berpikir positif, mungkin saja panggung itu dikerjakan di kampung lain. Di luar, suasana masih ramai dan riuh oleh warga yang antusias menikmati pagelaran wayang kulit tersebut. Keesokan paginya, pas mereka berbenah, tiba-tiba Miranda demam tinggi. Bu Suryanti untung sudah sedia obat, tapi tidak mungkin juga mereka pulang saat ini di tengah kondisi Miranda yang sakit. Akhirnya Pak Joni berinisiatif untuk keluar rumah, berniat minta izin menginap sampai Miranda pulih. Pas keluar rumah, ada keanehan pada kampung tersebut, di mana pagi hari sekitar pukul 7 tidak ada aktivitas sama sekali. Pak Joni kembali masuk ke rumah. "Pak, gimana Pak? Udah izin sama yang punya rumah?" tanya Bu Suryanti. Pak Joni hanya menggelengkan kepala. "Kenapa? Ada apa?" tanya Talia. "Lihat sendiri aja di luar," ucap Pak Joni singkat. Tanpa pikir panjang, Talia langsung menengok keluar rumah, sedangkan Bu Suryanti masih mengopres Miranda dan setia menunggu di sampingnya. Begitu Talia keluar rumah, dia merasa kaget dan heran. "Kak Sam, sini deh." "Ada apa, Lia?" "Lihat deh Kak, masa iya jam segini nggak ada aktivitas sama sekali?" tanya Talia heran.
Mungkin aja mereka masih ngantuk karena begadang semalaman, kata Samuel mencoba berpikiran positif. Masa iya mereka lihat semua? Setidaknya ada gitu yang pagi ini melakukan aktivitas biasa bagi yang tak menyaksikan hiburan semalam. Kalian gak mau kalah. Iya juga ya, harusnya kan ada satu atau dua orang yang setidaknya sekedar lewat gitu ya. Samuel mulai berpikir. Akhirnya sekeluarga Pak Joni memutuskan menginap kembali di pulau itu. Keanehan mulai terjadi lagi. Bagaimana mungkin aktivitas kampung dimulai pada waktu sesudah senja hingga menjelang pagi. Akhirnya malam pun tiba dan aktivitas kampung kembali seperti biasa. Pak Joni berinisiatif mencari pemilik rumah tempat ia dan keluarga menginap untuk minta izin menginap lagi sampai putrinya sembuh. Dan akhirnya ketemu juga pemiliknya dengan Pak Sabto. Permisi Pak Sabto, sapa Pak Joni. Inggih Pak, wonten apa? Gini Pak, anak saya kan lagi sakit demam. Saya minta waktu untuk menginap sampai putri saya sembuh ya, kata Pak Joni meminta izin. Inggih Pak, ndak apa-apa. Memangnya mulai kapan putrinya dengan sakit? Tanya Pak Sabto. Mulai tadi pagi Pak. Sudah dikasih obat atau belum ya? Tanya Pak Sabto lagi. Sudah Pak, tapi demamnya masih tinggi. Oh iya Pak, di sini kira-kira ada klinik atau puskesmas? Ada, tapi di seberang Pak. Di sini kalau sakit mengandalkan tabib, kata Pak Sabto. Kira-kira jauh apa enggak ya Pak? Ya lumayan Pak, dari desa sebelah, jawab Pak Sabto lagi. Kira-kira bisa nggak beliau dipanggil ke sini sekarang? Pak Joni mulai tak sabar. Aduh Pak, kalau mendadak saya nggak tahu. Bagaimana kalau habis ini saya ke rumah beliau, besok tak ke penginapan Bapak? Ya sudah, tidak apa-apa. Saya minta maaf ya Pak, udah ngerepotin. Nggak apa-apa Pak, yang penting Cahayu bisa sembuh, jawab Pak Sabto. Sekali lagi terima kasih ya Pak, Pak Joni mengucapkan terima kasih. Nggih Pak, sama-sama, jawab Pak Sabto. Keesokan paginya, berarti hari ketiga, mereka menginap di kampung misterius itu. Sebetulnya mereka merasa cukup aneh dengan kampung tersebut, terutama Bu Suryani dan kedua anaknya. Tapi Pak Joni tidak berpikir demikian. Bagi Pak Joni, kampung ini ya wajar-wajar saja, sama seperti kampung lain. Yang bikin aneh ketika pagi hari, kemana mereka? Aktivitas mereka berjalan selepas maghrib sampai dini hari. Bahkan warung-warung kecil pun demikian. Kenapa mereka tidak lapar? Karena ada pembantu Pak Sabto yang selalu mengirim sarapan pada mereka di pagi hari. Sebut saja Bisaina. Tapi ketika Bu Suryanti tanya kemana perginya orang-orang di pagi hari kok sepi sekali, Bisaina hanya bisa menjawab singkat. Udah pada kerja Bu, jawabnya lalu pergi dengan wajah dingin. Pak Joni lupa tanya ke Pak Sabto kapan orang pintar itu datang mengingat putri bungsunya masih demam dan belum turun juga. Tapi begitu Pak Joni keluar rumah kampung, semuanya sepi, seperti kemarin-kemarin. Aneh, masa tiap hari mereka bekerja semua pada jam-jam segini? Seperti di kota besar saja pikirnya. Tapi perasaan itu ditepis, mungkin saja mereka bekerja sebagai nelayan yang mengharuskan mereka pergi melaut di pagi buta. Dengan sabar Pak Joni, istri dan kedua anaknya merawat Miranda. Akhirnya sore pun datang. Pak Joni sudah tidak sabar menunggu orang yang dimaksud Pak Sabto setelah maghrib. Akhirnya Pak Sabto datang dengan seorang pria parubaya berpakaian seperti orang Jawa. Pak Sabto menyebutnya dengan sebutan Kimus. Ki, saya ajak kaki ke sini karena bapak ini membutuhkan bantuan. Sudah 3 hari anak bapak ini demam, kata Pak Sabto mulai perbincangan. Iya, saya sudah tahu, jawab Kimus singkat. Boleh dilihat nggak anaknya? Tanya Kimus. Boleh, silakan, jawab Pak Joni. Setelah dipersilakan masuk, Kimus tersebut segera menghampiri Miranda yang tergolek lemah. Setelah dipegang jidat Miranda, Kimus mulai memejamkan mata sambil merapalkan mantra. Setelah merapalkan mantra, usai Kimus berkata, "Kalian kesini apa sudah ada izin?" Tanya Kimus tiba-tiba. Anu Ki, Pak Joni sepertinya gugup dan menjawab pertanyaan Kimus. Apa nggak ada izinnya toh? Tanya Pak Mus. Dia tahu apa sebetulnya yang mereka lakukan. Pak Joni hanya terdiam. Yugane panjenengan niku kesambet Pak. Wonten bangsa alus sing seneng karo yugane panjenengan, jawab Kimus menjelaskan. Pak Sabto berusaha menjelaskan. Gini Pak Joni, anaknya bapak ketempelan. Ada makhluk halus yang suka sama si cantik ini, kata Pak Sabto. Terus gimana Pak? Tanya Pak Joni. Kimus menimpali. Menginaplah di sini untuk beberapa hari lagi dan ini ada jimat untuk melindungi anak Anda, kata Kimus dengan memberikan semacam bungkusan dengan tulisan aksara Jawa kuno.
Karena Pak Joni tidak mengerti, akhirnya Joni nurut saja. Tapi tidak dengan Samuel dan Thalia. Bagi mereka kampung ini aneh. Masa iya kegiatan warganya dimulai pas petang sampai menjelang pagi. Begitu juga pagi hari mereka pada hilang entah kemana. Mereka juga takut dengan ekspresi dari Pi Sainah yang begitu misterius. Belum lagi penampilan Ki Mustadi, bagi mereka lumayan bikin agak ngeri. Tapi karena mereka masih mengkhawatirkan keadaan Miranda yang sakit, akhirnya mereka mau gak mau harus menginap di kampung aneh itu. Di sini makhluk-makhluk dari dunia lain mulai berdatangan semenjak datangnya Ki Mus. Dimulai saat tengah malam, Samuel didatangi wanita cantik dengan badan setengah ular, serta memakai pakaian tradisional Jawa lengkap dengan sanggulnya. Saat itu Samuel terjaga karena tidak bisa tidur, sementara Pak Joni sudah tertidur pulas. Samuel baca-baca buku karena buka ponselnya pun percuma, tidak ada sinyal. Terdengar suara bruk disertai suara mendesis di luar kamar. Karena penasaran, Samuel keluar kamar buat mengecek keadaan. Pas sudah di depan pintu kamar, Samuel langsung berhadapan dengan wanita tadi. Wanita cantik memakai pakaian adat Jawa lengkap dengan sanggulnya. Tapi wanita ini separuh badannya bagian paha ke bawah berupa tubuh ular. Wanita tersebut mendekati Samuel. Dek, jantung Samuel terasa copot. Nah, pas wajah keduanya saling bertatapan langsung, entah kekuatan dari mana, Samuel bisa berteriak sekencang-kencangnya. "Papa, tolongin kakak, Pak!" teriak Samuel. Otomatis semua keluarga langsung menuju sumber suara. "Ada apa, Kak?" tanya Pak Joni. "Itu, Pak!" Samuel menunjuk ke arah pojokan ruang keluarga sambil menutup sebagian mukanya serta dengan nafas terengah-engah. Keringat Samuel sudah mengucur deras membasahi muka dan badannya. "Ada apa, Kak, di sana?" tanya Bu Suryanti. Ada Anu di sana." Samuel tak sanggup menjawab. "Oke, duduk dulu, biar aku ambilin minum." Thalia segera bergegas mengambil segelas air minum untuk Samuel. Setelah Samuel mulai rasa tenang, akhirnya dia bercerita bahwa dia melihat wanita dengan pakaian lengkap adat Jawa, tapi separuh badan ke bawah berupa badan seekor ular, sedangkan perut ke atas wanita cantik memakai konde seperti pengantin adat Jawa. "Mungkin kakak kecapean aja ya, ngigo jadinya," tipal Pak Joni. "Tapi Pak," Samuel tak bisa melanjutkan bicara. Udah, ayo istirahat lagi, udah malam ini." Pak Joni berusaha menghentikan ketegangan. Akhirnya mereka berempat masuk ke kamar masing-masing. Baru saja Pak Joni dan Samuel terlelap, tiba-tiba Pak Joni mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, Pak Joni melihat Miranda diseret-seret segerombolan makhluk yang badannya berkepala seperti kerbau, tapi berbadan manusia berkaki kambing mungkin. Soalnya beliau juga kurang paham. Jangan bawa putriku, jangan!" Pak Joni terus-menerus berteriak. "Pak, bangun, Pak!" Samuel yang terbangun lebih dulu berusaha membangunkan papanya. Setelah Pak Joni bangun dengan nafas tersengal, beliau menceritakan mimpinya barusan. "Papa barusan mimpi kalau Miranda dibawa makhluk misterius berkepala kerbau, badannya manusia serta berkaki kambing, matanya merah, menyala, sedangkan badannya kekar," cerita Pak Joni. "Papa yakin?" tanya Samuel. "Iya, Papa yakin. Karena dalam mimpi, seperti benar-benar nyata kejadiannya. Miranda berusaha meronta-ronta hingga minta tolong, tapi tenaga makhluk itu kuat sekali. Papa hanya bisa meneriaki Miranda tanpa bisa melawan." "Udah, Pak, mungkin itu hanya mimpi," Samuel menenangkan papanya. "Iya, Kak. Kita istirahat lagi, semoga besok Miranda sudah sehat," hibur Samuel. Akhirnya mereka berdua beristirahat walaupun dengan perasaan tidak tenang. Sementara itu, di kamar sebelah, Thalia juga masih terjaga bersama mamanya Ibu Suryanti. "Ma, kok aku penasaran sama aktivitas di luar ya," ujar Thalia mengawali perbincangan. "Iya nih, Mama juga. Bagaimana kalau kita keluar sekarang buat cari tahu ada kegiatan apa di sana? Terus siapa yang jagain Miranda?" "Iya juga ya. Bagaimana kalau besok kita cari tahu ada apa di luar sana," kata Thalia. "Lebih baik gak usah lah. Kita doakan saja Miranda agar cepat sembuh dan pulih, dan kita bisa segera pulang." Bu Suryanti seperti kurang setuju dengan Thalia. "Tapi Ma, atau begini saja, kita bicarakan dulu besok pagi sama kakak dan papa." Lia tetap gak mau kalah. "Oke, kalau itu mau kamu. Sekarang kita istirahat dulu, Mama udah ngantuk."
Akhirnya mereka pun istirahat di samping Miranda yang masih tergolek lemas. Keesokan paginya, mereka berkumpul bersama. "Pak, bagaimana nih? Miranda belum pulih." "Iya nih, Pak. Lihat takut terjadi apa-apa sama Miranda. Papa akan cari info ke warga. Semoga ada klinik di dekat-dekat sini. Aku temani ya, Pak. Aku juga kasihan sama Miranda. Udah 3 hari dia demam." Samuel ikut menimpali. Akhirnya Pak Joni bersama Samuel keluar rumah mencari bantuan warga. Tapi belum sampai keluar rumah, mereka berjumpa kembali dengan Pak Sabto dan Bisaina. Bisaina seperti biasa mengirim sarapan buat mereka. "Bi, kira-kira dekat sini ada poliklinik atau dokter?" tanya Pak Joni. "Anu Pak, jauh," jawab Bisaina. "Kasihan Bi, Miranda udah 3 hari demam," kata Talia menimpali. "Ada, tapi di seberang Pak," jawab Bisaina lagi. "Bagaimana kalau kita bawa Miranda pulang, Pak?" tanya Bu Suryanti mulai tak sabar. "Jangan dulu, Bu, kasihan Miranda," jawab Bu Saina. "Aku setuju sama Bisaina, Mah." Talia sependapat dengan Bisaina. "Sampai kapan kita diamkan Miranda seperti ini terus, Lia? Mama gak tega." "Obat yang mau bawa juga udah gak manjur," tanya Samuel. "Udah Mama kasih obat, tapi gini-gini aja kondisinya, Kak," jawab Bu Suryanti. "Gimana nih, Pak?" tanya Talia. Rencana untuk menyelidiki kegiatan di kampung misterius gagal total karena kondisi Miranda yang tidak memungkinkan. Akhirnya diputuskan, Pak Joni dan Samuel keliling mencari bantuan. Syukur-syukur bisa dapat bantuan dari kampung lain. Setelah berkeliling kampung sepi tersebut, mereka berencana keluar kampung siapa. Tahu ada kampung lain di sekitar sini. Mulai pagi sampai sore hari setelah asar, mereka tak menemukan kampung lain di sini. Aneh, cuma itu yang ada di pikiran mereka. Masa iya hanya ada satu kampung? Setelah pukul 5 sore, mereka mencari kampung lain serta jalan keluar, tapi mereka tidak menemukannya. Mereka hanya muter-muter di situ-situ saja. Ujung-ujungnya mentok di tugu pintu masuk kampung tersebut. Karena hari sudah menjelang malam, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke kampung. Untungnya mereka masih muter-muter di sekitar tugu, jadi mereka dengan mudah menemukan jalan kembali ke kampung tersebut. Sesampainya di rumah, Bu Suryanti sudah tak sabar memperoleh info dari suami dan anaknya. "Bagaimana Pak? Apa ada kampung lain di sekitar?" "Sepertinya ini kampung satu-satunya, Mah," jawab Samuel sambil duduk melepas penat. "Jadi nggak ada lagi gitu kampung selain di sini?" tanya Talia penasaran. "Kita berdua sudah berusaha mencari bantuan dari kampung-kampung dekat, mencari bantuan juga ke dermaga setempat agar bisa segera pulang. Tapi kita ujung-ujungnya kembali ke tugu masuk kampung ini," kata Pak Joni menjelaskan. "Terus gimana ini Pak?" tanya Bu Suryanti mulai gelisah. "Begini saja, sebentar lagi aku akan menemui Pak Sabto untuk mencari info." Setelah mereka berdua membersihkan badan, akhirnya Pak Joni keluar rumah menuju rumah Pak Sabto. Suasana di luar seperti biasa, warga melakukan aktivitas, tidak ada yang aneh dari penampilan mereka seperti orang biasa pada umumnya. Setelah sampai di depan rumah Pak Sabto, Pak Joni segera mengetuk pintu. "Tok, tok, tok." "Permisi," kata Pak Joni. Setelah 3 kali diketuk, barulah pintu dibuka, tapi bukan Pak Sabto yang membuka pintu. Itu Bi Sainah. "Permisi Bi, ada Pak Sabto? Maaf, Pak Sabto sedang keluar rumah." "Kira-kira kapan pulangnya ya Bi?" "Kurang tahu Pak." "Apa masih lama Bi?" "Kurang tahu saya Pak," jawab Bi Sainah. "Ya sudah, terima kasih Bi. Nanti kalau Pak Sabto pulang, tolong Bibi bilang kalau saya datang ke sini," ucap Pak Joni. "Oke Pak, saya permisi dulu ya Bi." "Monggo." Pada saat Pak Joni dalam perjalanan menuju penginapan, Pak Joni melihat ada suatu keanehan di sekitar warga. Wajah mereka kelihatan pucat, tidak seperti pas berangkat tadi. Tapi Pak Joni tetap berpikir positif. Mungkin saja beliau kecapean karena seharian mencari jalan. Sesampainya di penginapan, Pak Joni langsung ditodong pertanyaan oleh Bu Suryanti. "Bagaimana Pak, udah ketemu Pak Sabto?" "Belum Mah, Pak Sabtonya lagi keluar. Tadi yang nemuin Bi Sainah. Tapi Papa udah titip pesan sama Bi Sainah, kalau aku datang ke sini tolong sampaikan ke Pak Sabto." "Terus gimana ini Pak, kasihan Miranda." Bu Suryanti merasa gelisah. "Sepertinya kita akan menginap semalam lagi Mah," jawab Pak Joni. "Bagaimana dengan Miranda ya? Apa Papa gak kasihan sama Miranda?" keluh Bu Suryanti. "Ya tapi gimana lagi Ma, gak mungkin kan kita pulang malam ini. Lagi pula sama Samuel belum nemuin jalan untuk ke dermaga."
Kita udah berapa hari di sini, Pak? Udah 5 hari. Bu Suryanti merasa kesal. Oke, besok pagi apapun keadaannya kita pulang ya. Bener ya, Pak? Soalnya Mama nggak tega sama Miranda. Iya, Ma, kita beritahu anak-anak dulu, jawab Pak Joni. Sementara di dalam kamar yang ditempati Talian dan Mama serta adiknya, dia berkata pada Samuel yang kebetulan ikut menjaga Miranda. Kak, sepertinya Papa tidak berhasil menemui Pak Sabto, dan sepertinya kita akan menginap lagi malam ini, kata Talia. Terus rencanamu apa? Tanya Samuel. Bagaimana kalau kita cek keadaan di luar pada saat tengah malam nanti ya? Soalnya aku penasaran sama keriuhan mereka di tengah malam. Talia membuat rencana. Kan kita udah tahu pas ada pagelaran wayang kulit tempo hari. Emang ada yang aneh dengan mereka? Tanya Samuel. Aneh aja kah sama kampung ini? Masa di kampung kegiatan dilakukan saat menjelang maghrib sampai menjelang subuh? Tiap hari pula, kata Talia. Iya juga ya. Pas paginya mereka pada ngilang gitu aja sampai menjelang maghrib. Masa iya mereka semua pada kerja? Kan di sini juga banyak anak kecil sama ibu-ibu pula. Kemana mereka kalau pagi hari ya? Samuel mulai penasaran. Gimana kak? Berani nggak nanti malam kita keluar? Talia minta pendapat Samuel. Oke deh, kita keluar. Abang juga penasaran. Akhirnya Samuel mau diajak keluar sama Talia nanti malam. Setelah menyusun rencana, tiba-tiba Pak Joni dan Bu Suryanti masuk ke kamar yang ditempati mereka bertiga. Pak Joni merencanakan kepulangan mereka besok hari. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap pulang. Talia, Samuel, dan Bu Suryanti setuju, mengingat Miranda yang masih sakit. Tapi sebelum pulang, Talia dan Samuel berencana melihat aktivitas kampung di malam hari. Kenapa begitu riuh dan ramai? Awalnya Bu Suryanti tak setuju, takut mereka kenapa-napa. Tapi karena rayuan mereka, akhirnya Bu Suryanti mengizinkan asal jangan jauh. Akhirnya mereka memutuskan melihat kegiatan warga kampung beraktivitas. Lagi pula mereka hanya melihat di teras penginapan saja. Akhirnya waktu yang ditentukan datang juga. Talia sengaja tak tidur agar tak kelupaan dan ketiduran. Sementara Samuel tertidur mungkin karena lelah seharian mencari jalan, meminta Talia untuk membangunkannya. Setelah pukul 12 malam, Talia membangunkan Samuel. Kak bangun, jadi kan? Kata Talia sambil menggoyangkan tubuh Samuel. Emang jam berapa sekarang? Tanya Samuel sambil malas-malasan. Jam 12 malam kak. Iya. Akhirnya Samuel bangun juga, tapi dia kembali bertanya. Terus Miranda gimana? Kan ada mama sama papa. Akhirnya mereka berjalan perlahan keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar. Kenapa tiap malam selalu gaduh dan ramai? Setelah membuka pintu, perlahan, alangkah terkejutnya mereka dengan apa yang mereka saksikan di depan mata mereka langsung. Mereka melihat bukan penduduk seperti yang biasa mereka temui tempo hari, melainkan berbagai macam makhluk halus dengan berbagai rupa dan ukuran. Mereka berdua hanya bisa diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat di hadapannya. Dalam hati Samuel bertanya, jadi selama ini mereka berada di tengah-tengah kampung lelembut. Sedangkan Talia bertanya dalam hati, siapa Pak Sabto, Bisaina, serta Kimos sesungguhnya? Siapa mereka? Tak terasa mungkin sekitar setengah jam mereka berdiri mematung di tengah pintu sampai pada akhirnya Pak Joni menyusul mereka. Hei, kalian kenapa? Mereka berdua tak menjawab dan hanya bisa saling berpandangan. Ada apa dengan kalian? Pak, cuma itu yang dikatakan Samuel. Ada apa? Pak Joni makin penasaran. Coba lihat ke depan, jawab Talia. Pak Joni segera mendongakkan kepala dan Pak Joni melihat apa yang mereka lihat. Tanpa sadar, Pak Joni berkata, Astaga ya Tuhan, siapa mereka? Entah kekuatan dari mana Pak Joni segera mengajak masuk kedua anaknya. Ayo masuk, perintah Pak Joni. Mereka berdua masuk rumah, tanpa berkata apapun, disusul Pak Joni di belakang. Pak Joni segera menutup pintu dan menguncinya. Pak Joni segera mengambil air minum untuk kedua anaknya. Kalian minum dulu, biar tenang. Kalian istirahat dulu di kamar papa ya, suruh Pak Joni. Mereka berdua nurut tanpa berkata apapun. Setelah itu, Pak Joni segera menemui istrinya. Ma, papa mau bicara. Ada apa-apa? Kok kelihatan tegang gitu? Gini Ma, sebetulnya kita ini ada di perkampungan makhluk halus, jawab Pak Joni sedikit tegang. Papa nggak bercanda kan? Jangan nakut-nakutin lah. Papa nggak bercanda Ma, kita bertiga menyaksikan sendiri barusan, kata Pak Joni berusaha meyakinkan. Ya Tuhan, jadi selama ini
Kita berbaur dengan mereka. Iya, Ma. Terus kita harus gimana, Pak? Bu Suryanti mulai panik. Tenang, Ma. Bagaimanapun caranya, esok pagi kita harus keluar dari kampung ini. Sekarang kita istirahat dulu, persiapan nanti. Jawab Pak Joni berusaha menenangkan istrinya. Bu Suryanti sudah nggak respon lagi, beliau segera tidur setelah Miranda. Di sebelah Miranda, akhirnya Pak Joni pun ikut tertidur di samping Miranda, sedangkan Samuel dan Thalia tidur bersama di tempat tidur. Mungkin mereka efek takut akhirnya tak sadar tidur bersama, tapi tak ada masalah, semua baik-baik saja. Sampai akhirnya pada pukul 2 atau 3 dini hari, Miranda kejang-kejang, matanya melotot, panasnya mulai bertambah tinggi. Bu Suryanti panik saat itu, sedangkan Pak Joni berusaha tetap tenang, membangunkan kedua anak lainnya. Bu Suryanti makin panik, tapi Pak Joni tetap berusaha menenangkan istrinya dan segera memanggil kedua anaknya. Sam, Lia, cepat bangun, adikmu kejang-kejang. Pak Joni berusaha membangunkan keduanya. Samuel dan Thalia bangun dan bergegas ke kamar sebelah memastikan keadaan Miranda. Benar saja, Miranda sedang kelojotan disertai matanya yang melotot, membuat suasana jadi semakin menegangkan. Bu Suryanti yang terus memegangi tubuh Miranda hanya bisa menangis dan memanggil nama Miranda. Sementara mereka berdua memegangi tubuh Miranda agar tidak terus kelojotan. Sedangkan Pak Joni berusaha mencari obat demam yang tersedia dalam kotak P3K yang mereka bawa dari rumah. Karena mereka tahu bahwa Miranda cepat demam kalau menghadapi perubahan cuaca. Tapi tidak separah ini. Perlahan namun pasti, Pak Joni berusaha meminumkan obat pada Miranda, berharap Miranda segera tenang kembali. Sekitar 15 menitan, kondisi Miranda sudah mulai tenang. Miranda mulai tertidur, dan mereka bisa bernafas lega. Tapi Miranda tidak tidur. Seperti yang mereka bayangkan, Miranda meninggal dunia. Setelah malam mencekam itu, pagi akhirnya datang. Mereka tak sadar kalau Miranda telah tiada. Mereka pikir Miranda masih tertidur lelap, akibat efek obat yang diberikan. Baru setelah Bu Suryanti memegang kening Miranda, beliau merasa aneh kenapa tubuh Miranda mendadak dingin sekali, wajahnya pucat. Bu Suryanti memanggil Pak Joni. Pak, Miranda kok badannya dingin sekali, wajahnya juga semakin pucat. Bu Suryanti mulai panik. Ada apa, Ma? Tanya Samuel disuruh Thalia, dari tadi sudah sibuk-sibuk beres-beres. Pak Joni segera mendekat dan memeriksa tubuh putri kecilnya. Alangkah terkejutnya saat Pak Joni memeriksa denyut nadi Miranda. Denyut Miranda tak berdetak. Ya, Miranda meninggal dunia. Mah, yang sabar ya. Pak Joni berusaha menenangkan Bu Suryanti. Ada apa, Pak? Kenapa Miranda? Kata Bu Suryanti merasa panik dan sedih. Miranda sudah tiada. Jawab Pak Joni menunduk disertai hembusan nafas panjang. Papa nggak bercanda kan? Tanya Thalia mulai sedih. Bu Suryanti hanya bisa meratap dan menangisi serta memeluk tubuh Miranda yang telah tiada. Thalia berusaha menenangkan Bu Suryanti, tapi tangis Thalia pun ikut pecah. Sementara Samuel hanya diam, tak percaya dengan apa yang menimpa adiknya, antara bingung, marah, takut, bercampur jadi satu. Pak Joni hanya terduduk lesu, tanpa bicara apapun. Beliau merasa bersalah atas kematian Miranda. Coba saja liburan kali ini mereka liburan ke Solo, mungkin kejadian ini tidak akan menimpa mereka. Pagi itu mereka dirundung kesedihan atas meninggalnya Miranda, tapi mereka tidak mau berlarut-larut begitu saja. Mereka harus bisa keluar dari tempat itu. Kita harus secepatnya keluar dari tempat ini, biar Miranda papa yang gendong, kata Pak Joni. Semua hanya bisa mengangguk setuju tanpa berbicara apapun, termasuk Bu Suryanti dan juga Thalia yang masih merasa sembab akibat banyak menangis. Sesekali mereka juga masih meneteskan air mata. Akhirnya pagi itu mereka keluar dari tempat tersebut setelah 6 hari berada di situ. Bu Suryanti dan Thalia sudah mulai kelelahan dan merasa pasrah. Mungkin mereka akan mati di situ, mati bersama. Tapi Pak Joni tetap tak putus asa. Beliau menyemangati mereka. Kita tidak akan mati di sini. Aku yakin bisa keluar dari sini, kata Pak Joni dengan penuh semangat. Tapi Pak, ini sudah sore, sudah 4:30. Mau sampai kapan kita di sini? Dari sepanjang perjalanan mereka berdua bergantian menggendong jenazah Miranda. Sabar Kak, kita juga lelah sekaligus sedih atas kematian Miranda di tempat seperti ini. Tapi mau gimana lagi, umur kita nggak ada yang tahu. Kita harus tetap berjuang Kak, jangan menyerah, kata Pak Joni memberi peringatan.
Akhirnya mereka lagi-lagi harus menginap di pulau asing itu. Mereka mendirikan tenda tepat di dekat laguna dan sudah tidak di kampung. Tapi ada yang beda sekarang. Mereka berkemah ditemani seorang jenazah keluarga mereka sendiri. Pak Joni berharap semoga ada yang menemukan dia dan keluarga secepatnya. Cuma itu harapannya sekarang. Semalam mereka tak bisa tidur. Mereka masih teringat saat pertama berangkat, Miranda masih tertawa di antara mereka. Tapi kini Miranda sudah terbujur kaku di hadapan mereka. Mereka berdoa bersama di hadapan jenazah Miranda, berharap mujizat dari Tuhan muncul untuk menolong mereka. Bayangkan saja, menginap semalaman di tengah hutan dengan seorang jenazah, tak henti-hentinya mereka berdoa, berharap esok akan ada penolong sesungguhnya yang akan menolong mereka. Mereka hampir tak tidur semalaman. Di samping karena masih mengingat sosok Miranda, bintang malam pun seolah menambah kengerian malam itu, karena tak seperti kemarin-kemarin, binatang malam ini suaranya lebih terdengar mengerikan. Tapi mereka tetap berdoa, berharap besok pagi mereka bisa segera menemukan jalan pulang, serta memakamkan Miranda secara layak. Akhirnya penantian mereka datang, tepat pada hari ke-7. Mereka menyusuri jalan-jalan setapak yang lumayan licin dan pada akhirnya menemukan jalan ke dermaga. Tak henti-hentinya mereka mengucap syukur pada Tuhan serta isak tangis karena terharu. Mereka segera turun menuju dermaga asal mereka masuk ke pulau tersebut. Tapi pemandangan dermaga saat itu ramai akan polisi laut dan tim SAR serta beberapa nelayan setempat ikut berkerumun di tempat itu. Ternyata mereka sudah mencari keluarga Pak Joni selama 5 hari. Karena menurut nakoda kapal yang mereka tumpangi, seharusnya mereka pulang di hari kedua. Tapi setelah ditunggu sekian lama, keluarga Pak Joni tak muncul-muncul. Tidak mungkin mereka pulang dengan kapal lain karena yang disewa kapal Mutiara Laut. Akhirnya sang nakoda kapal mencari tahu ke nelayan setempat dan mereka tak ada yang mengangkut keluarga Pak Joni. Sebelum lapor ke pihak pemandu dan polisi laut, mereka sempat mencari seharian dari pagi hingga sore. Hingga diputuskan keesokan harinya, mereka melapor ke petugas polisi laut. Keesokan harinya mereka lapor ke petugas keamanan laut bahwa ada satu keluarga yang tersesat di Pulau Sempu. Akhirnya petugas laut menelpon tim SAR dari kota pusat, serta yang lain mencari keberadaan keluarga Pak Joni. Setelah tim SAR datang, beberapa nelayan, polisi laut, serta tim SAR berusaha mencari keberadaan keluarga Pak Joni. Bahkan sampai 3 hari penyisiran, keluarga tersebut tidak ditemukan. Akhirnya paranormal setempat juga dikerahkan. Menurut paranormal tersebut, keluarga tersebut disembunyikan di kampung Lelembut tepat di tengah pulau tersebut. Mereka bisa pulang di hari ganjil. Begitu paranormal menerawang. Tapi polisi laut bersama tim SAR tetap mencari. Jika sampai hari ke-7 belum menemukan, maka pencarian akan dihentikan. Entah kebetulan atau bagaimana, tepat di hari ke-7, mereka dikembalikan dengan keadaan yang lumayan memprihatinkan dan yang bikin terharu. Mereka harus kehilangan salah satu dari anggota keluarga mereka, yaitu si bungsu Miranda. Setelah berhasil dievakuasi, mereka segera dinaikkan ke mobil salah satu sukarelawan untuk dibawa ke puskesmas setempat, sedangkan jenazah Miranda segera dibawa ke RS pusat kota untuk proses penyelidikan. Setelah semua beres, mereka segera diterbangkan menuju Jakarta. Miranda akhirnya dimakamkan di Jakarta. Isak tangis mengiringi kepergian gadis cantik ini. Malam setelah Miranda dimakamkan, selama kurang lebih beberapa hari, mereka diimbingkan Miranda. Diawali dengan malam setelah Miranda dimakamkan, Bu Suryanti bermimpi bahwa Miranda dibawa sosok cantik seperti seorang putri kerajaan Jawa kuno. Bu Suryanti sempat berteriak, "Jangan bawa anakku!" Hingga disadarkan oleh Pak Joni. Bu Suryanti sempat menceritakan akan mimpinya. Tapi Pak Joni segera menenangkan Bu Suryanti untuk mengikhlaskan kepergian Miranda. Baru keesokan harinya Pak Joni memimpikan hal yang sama, seperti arep-repan begitu warga Jakarta menyebutnya. Pak Joni pun juga disadarkan sang istri. Bedanya Pak Joni mimpi di siang hari saat beliau istirahat. Keesokan harinya Samuel dimimpikan hal yang sama di sekolah. Ketika jam kosong, Samuel lebih memilih tidur siang di kelas. Saat tidur itulah Samuel mimpi didatangi Miranda, tapi dia tanpa bicara. Di sampingnya berdiri sosok wanita memakai pakaian tradisional Jawa, lengkap dengan sanggulnya, lebih tepatnya seperti pengantin wanita adat Jawa. Samuel sempat tersengal-sengal serta berkeringat lumayan banyak sampai teman sebangkunya menyadarkannya. Samuel tak bicara apa-apa, cuma bilang mimpi buruk saja. Baru malam harinya, giliran Thalia dimimpikan hal yang sama dengan Samuel.
Akhirnya keesokan harinya Pak Joni menanyakan perihal mimpi kepada orang yang mengerti soal ini. Orang ini berkata, mereka sekeluarga harus berdoa menurut keyakinan mereka di makam Miranda selama 7 hari berturut-turut, agar arwah Miranda tenang di alamnya. Setelah kejadian itu mereka tak lagi didatangi arwah Miranda lewat mimpi. Mereka sekeluarga juga tidak akan melupakan kejadian itu untuk selamanya. Dari kisah ini, satu hal yang harus kita ingat, bahwa di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Intinya, tetap menghormati alam, jangan sembrono dan egois. Terima kasih semuanya yang sudah menonton kisah ini sampai akhir. Mari kita bersama-sama memberikan doa kepada almarhumah Miranda sesuai agama kita masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.